Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya terlepas dari apapun keadaan dan kondisi kita saat ini, ketika kita buka hati kita untuk Roh Kudus, biar Roh Kudus yang mengisi hati kita, biar Roh Kudus yang mengurapi hidup kita, maka Roh Kudus sendiri akan bekerja dalam hidup kita. Mari sama-sama kita buka hati kita saat ini. Kita akan sembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami buka hati kami. Saat ini kami buka hidup kami untuk Engkau Roh Kudus. Mari lawat setiap kami dimanapun kami berada. Mari jamah hati kami, jamah hidup kami. Ubah hidup kami Tuhan menjadi baru. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau bekerja di hidup kami, kuasa-Mu bekerja di hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami saat ini Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Biar ini jadi rindu kami Tuhan. Pujikan Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya yang menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, hingga hati. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, hingga hadiratmu. Katakan dengan segenap hati, Allah Roh Kudus, jamah hati dan hidup kami Tuhan. Urapanmu kami rindu selalu dekat denganmu, hingga Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindukan untuk selalu dekat denganmu Tuhan, hingga di hadiratmu.
selalu rindu selalu dekat denganmu hingga hadirat. Ini kerinduan kami Tuhan, rindu selalu dekat denganmu hingga hadirat. Ini jadi rindu kami Tuhan, selalu berada di hadirat-Mu Tuhan, selalu dekat dengan Engkau Tuhan, selalu dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, selalu dipenuhi dengan urapan baru Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Jauh dari Roh-Mu Tuhan, kami tak mau jauh dari Roh-Mu Tuhan.
setiap langkah kami Roh Kudus. Pimpin hidup kami Roh Kudus. Setiap hari, setiap waktu kami mau selalu berada dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin, amin. Biar ini jadi doa kami Tuhan malam hari ini. Berjalanlah bersama kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya serukan bersama, amin. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu.
cobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama rohku, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, oh kemuliaan sorak-sorak dengan segenap hati. Raja keagungan, katakan Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, melebihi apapun di hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagiku, Tuhan. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, walaupun kami berada di rumah, sekarang kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus berada di tengah-tengah kami, serta memberi pengertian-pengertian segala firman yang akan disampaikan untuk mencapai suatu kehidupan yang berkemenangan melalui macam-macam permasalahan hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, hari-hari ini menurut penanggalan, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Setelah pada hari Kamis yang lalu, Yesus naik ke surga. Dan Yesus berkata, "Aku akan minta pada Bapa supaya Bapa memberikan penolong yang lain." Untuk itu, untuk lebih jelasnya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ya. Kita buka di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-16, ayat 6 dan 7. Saya bacakan ya saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 16 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita." Ayat 7. "Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saya bacakan sekali lagi ya, supaya saudara bisa meresapi firman Tuhan ini, ayat yang ke-7 ya saudara. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ini Tuhan Yesus mengucapkan pada waktu semua berkumpul dan Tuhan Yesus mau naik ke surga.
Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berkata, sangat berguna aku naik ke surga. Sebab kalau aku tidak naik ke surga, itu penghibur tidak akan datang kepadamu. Penghibur yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, tentang kenaikan Yesus ke surga pada tanggal 21 hari Kamis yang lalu, kenaikan Tuhan, saudara semua telah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus naik ke surga. Ya, saya ingin sedikit menjelaskan Yesus naik ke surga. Saudara bayangkan, naik ke surga. Tuhan Yesus berkata, waktu dia naik ke surga itu dia naik melampaui segala langit. Melampaui segala langit. Kata-kata ini luar biasa, saudara. Akal manusia atau kasarnya otak manusia tidak bisa memikirkan, saudara. Tentang naiknya saja itu tidak bisa. Apalagi naik melampaui segala langit. Untuk mencapai dari satu planet ke planet lain yang jauh itu membutuhkan waktu jutaan tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu 300.000 kilometer. 1 detik tahun cahaya itu 300.000 kilometer. Saudara bayangkan, naik melampaui segala langit. Hanya Yesus yang bisa naik, saudara-saudara. Tidak ada kuasa manapun juga yang bisa naik melampaui segala langit. Hanya Yesus. Dan Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Kata pergi sebagai kata ganti naik. Ya. Sebab jikalau aku tidak naik ke surga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Di sini perlu saudara mengetahui, Yesus waktu datang ke dalam dunia ini, Yesus itu adalah 100% Allah. Tetapi di dunia ini Yesus lahir sebagai 100% manusia. 100% manusia itu pasti saudara mengerti bahwa manusia pada saat yang sama
tidak bisa berada di tempat lain kecuali di tempat dia berada. Itu manusia. Tetapi sebagai Allah, tidak ada waktu dan tempat yang bisa menghalang-halangi dia. Dan kalau Yesus tidak pergi, tidak naik ke surga, Yesus tetap manusia 100%. Yang pada saat yang sama dia tidak bisa pergi kemana-mana. Mungkin, saudara-saudara, mungkin andai kata Yesus tidak naik ke surga, Yesus hanya berada di Palestina atau tempat tepatnya di Israel. Ya sampai sekarang cuma Israel saja yang tahu siapa Yesus. Dunia tidak tahu. Dan Yesus tidak pernah dijamah oleh dunia ini. Tetapi Yesus berkata sangat berguna kalau aku naik sebagai Allah 100%. Tidak ada waktu dan tempat yang bisa menghalang-halangi dia untuk pergi kemanapun juga. Naik, melampaui segala langit. Dia berkata, berguna sekali sebab aku akan mengutus penghibur. Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16. Ya. Tuhan Yesus berkata dalam versi yang lain tentang kenaikan. Coba kita baca ya. Injil Yohanes 14 ayat 16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa. Tadi 16 ayat yang ke-7, penghibur akan kuutus. Di sini Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kalau tadi dikatakan seorang penghibur, di sini seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Tuhan Yesus, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus diutus ke dalam dunia ini, dikatakan supaya Dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kalau Yesus tidak naik ke surga, itu penghibur atau penolong atau Roh Kudus tidak akan turun. Sehingga Yesus hanya berada di Israel saja. Sebab dia manusia 100%, walaupun dia Allah 100%. Tetapi waktu Yesus berkata sangat berguna
aku naik ke sorga. Sebab kalau Yesus naik ke sorga, itu Yesus berkata, aku akan mengutus penghibur atau penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sebagai ganti daripada Yesus adalah roh yang tidak bisa dibatasi dengan tempat dan waktu. Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan tempat dan waktu. Yesus waktu di dunia ini, Yesus dibatasi oleh tempat dan waktu. Tetapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Oleh sebab itu dia berkata, dia akan menyertai kamu. Bahkan dia akan diam di dalam kamu. Kata-kata ini menunjukkan bahwa kepada orang yang percaya kepada dia, dia akan disertai oleh Roh Kudus, bahkan diam di dalamnya. Nah, saudara-saudara, jelas sekali peranan Yesus yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Tidak usah kita baca, tak jelaskan saja. Kita itu sudah ditebus, sudah dibeli dengan harganya yang lunas sudah dibayar, yaitu darah Yesus Kristus. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menebus, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tetapi peranan dari Roh Kudus itu dia berkata, dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ini peranan dari Roh Kudus ini menyatakan tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Siapapun, bangsa manapun juga di dunia ini yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Roh Kudus akan menyertai dan diam di dalamnya. Saudara, hari-hari ini dikatakan adalah hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sedang dicurahkan kepada seluruh dunia orang yang percaya kepada Dia, yang percaya akan disertai, yang percaya akan Tuhan Yesus berkata, Dia akan diam di dalam kamu, diam di dalam hati kehidupan manusia. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini dikatakan hari pencurahan Roh Kudus. Tiap tahun kita adakan, ratusan saudara-saudara datang untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi kali ini karena situasinya terpaksa kita tidak bisa berkumpul. Tetapi di rumah, kalau saudara percaya dan saudara akan disertai oleh Roh Kudus, bahkan Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Sehingga kamu tidak lagi perlu takut, gelisah, khawatir dengan situasi sekarang ini. Situasi sekarang ini, saudara, seluruh dunia di dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Seluruh dunia, bangsa-bangsa yang paling maju
sampai bangsa yang kurang maju, semua rata menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan karena virus corona ini. Saudara, sekarang waktunya kita tidak bisa sembarangan. Kalau kita masih tetap sembarangan sebagai orang Kristen, tidak mengetahui apa itu kenaikan Tuhan, tidak mengetahui akan peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita ini menjadi orang Kristen, hanya orang Kristen yang mendengar tetapi tidak didengar, mendengar tetapi tidak didengar. Itu saudara akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan pada saat ini. Semua takut, khawatir. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, tidak ada kekhawatiran. Sebab Dia itu penolong kita. Dia menolong kita dalam segala situasi. Bahkan Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jemaat Tuhan yang kekasih, mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami masa yang sulit. Sebagai hamba Tuhan, jemaatnya tidak bisa berkumpul. Hamba Tuhan yang kurang mengenal siapa Roh Kudus itu. Selama itu dia hanya mengandalkan kemampuannya, pelayanannya. Dan jemaat pada datang dan mereka memberi persembahan. Itulah yang menurut hamba Tuhan yang kurang mengenal siapa Roh Kudus itu. Dia hanya berpikir itulah persembahan, itulah yang Tuhan berikan dia untuk hidup. Tapi sekarang jemaat tidak bisa ke gereja. Dari mana dia memperoleh sumber keuangan? Tetapi firman Tuhan berkata, kalau dia datang, dia akan menolong kamu. Bahkan dia akan tinggal di dalam kamu. Sebab saudara-saudara, hidup itu tidak bergantung dari kemampuan kita. Hidup itu tidak bergantung dari kepintaran kita. Sehingga kita memakai kepintaran itu untuk mencapai hidup. Tetapi saudara, hidup itu adalah bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Kasih. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Hidup manusia itu bergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan memberi hidup, pasti Tuhan memeliharakan. Tuhan memberi apa yang diperlukan untuk hidup. Oleh sebab itu, saat-saat seperti ini, kesatu merupakan saat ujian. Dulu-dulu sampai di mana kita mempercayakan diri kepada Tuhan.
Ya percaya, tetapi ketergantungan kita itu hanya pada materi saja. Dan itu ternyata tidak bisa menolong saudara. Itu suatu ujian. Dan sekarang mari kita akan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan pada hari-hari ini biar kita betul-betul mempercayai dan minta supaya Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Bahkan Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk menyelamatkan kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, tadi kita baca, ya, Fatsal 16 ayat yang ke-7. Tidak usah diulangi, saya ulangi, ya. Kalau Roh Kudus datang, kalau Roh Kudus menolong, kalau Roh Kudus menyertai kita, dikatakan Dia akan menyadarkan kita. Kesadaran itu penting, saudara. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai kesadaran. Bukan kita menjadi orang Kristen itu karena kita setia ke gereja, kita berkorban, kita melayani dan sebagainya, itu sudah cukup. Salah besar. Kita harus sadar bahwa kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kamu. Sehingga Roh Kudus itu akan menggerakkan seluruh gerakan hidup kita untuk hidup mempermuliakan namamu. Ya. Sebagai akhirnya saya akan bacakan 1 Korintus 6 ayat 19. Ya. Saudara semua harus penuh dengan Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya. Coba saudara dengar. Ya. Atau tidak tahukah kamu? Apa saudara itu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait Roh Kudus. Itu artinya bait itu artinya tempat tinggal Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, kita terima dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini penting kita sadari. Dia menyadarkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu sekarang adalah miliknya Roh Kudus. Roh Kudus, tubuhmu itu jadi rumah atau di situ dikatakan adalah bait Roh Kudus. Kalau kita bait Roh Kudus, ya, maka siapapun yang melihat akan berkata, oh ini bait Roh Kudus. Kalau saudara lihat gereja Allah baik, Jalan Cokro Aminoto ini, oh ini gerejanya Tuhan. Kalau orang melihat kita, kita ini rumah Roh Kudus. Dan rumah Roh Kudus itu harus ada, dikatakan Roh Allah tinggal di dalam kita. Kalau Roh Allah tinggal di dalam kita, dikatakan kamu itu bukan milikmu. Kamu itu adalah miliknya Roh Kudus. Jangan langkah hidup kita itu kita tentukan menurut kehendak kita.
Tetapi langkah hidup kita itu harus ditentukan oleh kuasa Roh Kudus. Di situ saudara, orang akan berkata kepada kita, kamu itu bait Roh Kudus. Sebab langkah hidup kita itu ditentukan oleh Roh Kudus. Sebab di situ dikatakan, kamu itu sekarang bukan milikmu. Seringkali kita tidak sadar, seluruh gerak langkah hidup kita itu kita pikirkan untuk melangkah. Apakah langkah itu benar atau salah, pokok itu kehendak saya lakukan. Itu saudara, sebagai orang-orang Kristen, saudara tidak layak berkata bahwa tubuhku ini bait Roh Kudus. Tidak layak. Sebab kalau saudara berkata, betul, tubuhku ini bait Roh Kudus, maka segala gerak langkah kita itu kelihatan bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Mari saudara, kalau itu terjadi, dunia boleh jungkir balik, dunia boleh menghadapi macam-macam malapetaka, tetapi orang yang penuh Roh Kudus, Tuhan bilang, Dia akan menyelamatkan kamu sampai selama-lamanya. Saya kira saudara, firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Dan saudara sadarlah, sebab toh kita ini bagaimanapun juga mengaku diri kita ini sebagai anak Tuhan. Tetapi kalau kita ini tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita, langkah-langkah hidup kita itu sama dengan orang dunia. Apa artinya, saudara? Orang dunia sekarang dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran. Kita juga takut, khawatir. Apa bedanya dengan orang dunia? Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus. Oh, saudara-saudara, tidak ada kekhawatiran. Sebab Roh Kudus itulah yang menolong kita, menghindarkan kita dari segala bahaya. Itu sebabnya hari-hari ini saudara banyak doa supaya saudara penuh dengan Roh Kudus. Kita akhiri dengan satu pujian. Semua saudara walaupun di rumah, mari ikut menyanyikan nyanyian ini. Supaya dengan nyanyian ini hatimu disentuh oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menyertai saudara. Rumah Roh Kudus. Mari kita sama-sama menaikkan nyanyian ini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Oh, haleluya, haleluya. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jangan karena saudara di rumah, saudara tidak ikut menyanyi. Walaupun saudara-saudara
sedang mengikuti akan pelayanan ini. Tetapi kalau saudara walaupun di rumah, mari kita doa dan katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Engkau hadir di rumah kami dan Engkau akan menjamah kami. Sehingga kami tidak perlu lagi takut, khawatir, gelisah, apapun juga boleh terjadi. Tetapi jikalau Roh Kudus ada di sini, kami memperoleh keselamatan sampai keselamatan yang kekal. Mari semua menyanyikan nyanyian ini sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan. Ku buka Hati untuk Namamu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari semua buka hati untuk Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan penuhi mereka, penuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, haleluya. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami telah disegarkan, kami telah dikuatkan, iman kami diteguhkan, bahwa hanya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, segala sesuatu dapat kami atasi. Bahkan wabah corona sekalipun akan kami atasi demi Roh Kudus di dalam kami. Sebab Roh Kudus adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya semua yang mendengar ini diberi kemenangan, dijamah oleh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus berkenan masuk di dalam hidupnya, supaya hidupnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas semua saudara-saudara sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati semua, amin.